Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafroha dari kelas 03 TPLE 002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu FLSM dan VLSM. FLSM kepanjangan dari Fixed Length Subnet Mask dan VLSM kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask. Adalah dua metode untuk membagi jaringan IP menjadi subnet-subnet yang lebih kecil. FLSM membagi jaringan IP dengan menggunakan subnet mask yang sama untuk setiap subnet, sehingga setiap subnet memiliki jumlah host yang sama. Sedangkan VLSM membagi jaringan IP dengan menggunakan subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet, sehingga setiap subnet memiliki jumlah host yang berbeda. Dengan menggunakan VLSM, kita dapat memanfaatkan alamat IP yang tersedia secara lebih efisien. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat perhitungan IP-nya. Di sini saya menggunakan slash ke-24. IP address-nya 192.168.10.0/ke-24. Kemudian IP network-nya 192.168.10.0. IP start 192.168.10.1. IP end 192.168.10.254. Kemudian untuk IP broadcast-nya 192.168.10.255. Nah, untuk subnetnya, karena saya menggunakan prefix ke-24, jadi 255.255.255.0. Nah, untuk total hostnya 256, kemudian total penggunanya 254. Subnet pertama 192.168.10.0/28 karena saya menggunakan slash ke-28. Kalau FLSM ini kita menggunakan subnet mask-nya sama ya teman-teman, prefix-nya. IP network-nya 192.168.10.0. Kemudian IP start 192.168.10.1. IP end 192.168.10.14. Kemudian untuk IP broadcast-nya 192.168.10.15. Nah, untuk total hostnya 16, kemudian total penggunanya 14. IP broadcast ini, nilai 15 ini teman-teman, dari pengurangan total hostnya kan 16, jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Kemudian untuk IPN-nya dari nilai IP broadcast 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian subnet kedua 192.168.10.16 karena saya menggunakan slash ke-28. IP networknya 192.168.10.16. IP start 192.168.10.17. Untuk IPN-nya 192.168.10.30. IP broadcast-nya 168.10.31. Untuk subnetnya karena saya menggunakan slash ke-28 maka 255.255.255.240. Total hostnya 16, kemudian total penggunanya 14. Demikian penjelasan saya mengenai FLSM. Di sini kalau VLSM kan itu subnetnya harus berbeda-beda ya teman-teman. Untuk IP address-nya 192.168.28.0/24. Saya menggunakan slash ke-24. IP network-nya
192.168.28.0. Kemudian untuk IP start 192.168.28.1. IPN-nya 192.168.28.254. IP broadcast 192.168.28.255. Nah, 255 ini hasil pengurangan dari total host. Total hostnya kan 256, jadi 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Kemudian untuk IPN-nya juga dari pengurangan IP broadcast 255 dikurangi 1 sama dengan 254. Nah, kemudian kita lanjut ke subnet pertama. 192.168.28.0 saya menggunakan size ke 28. Kemudian untuk IP networknya 192.168.28.0. IP start 192.168.28.1. IPN-nya 192.168.28.14. Kemudian IP broadcast-nya 192.168.28.15. Nah, untuk subnetnya 255.255.255.240. Kemudian total hostnya 16 dan jumlah total penggunanya 14. Untuk subnet yang kedua, saya menggunakan slash ke 29. Di sini IP networknya 192.168.28.16. Untuk IP startnya 192.168.28.17. Kemudian untuk IPN-nya 192.168.28.30. IP broadcast 192.168.28.31. Nah, untuk subnetnya karena saya menggunakan slash ke 29, jadi 255.255.255.248. Nah, untuk subnet kedua selesai. Saya lanjut ke subnet ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke subnet ketiga. Di sini saya menggunakan slash ke 30. Untuk IP networknya 192.168.15.32. Nah, untuk IP startnya 192.168.15.33. IPN-nya 192.168.15.46. Untuk IP broadcast-nya 192.168.15.47. Karena saya menggunakan slash ke 30, jadi subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian total hostnya 4. Total hostnya 4 dan jumlah penggunanya, total penggunanya yaitu 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat 2 buah jaringan. Jaringan yang pertama untuk jaringan FLSM dan jaringan yang kedua untuk jaringan VLSM. Di sini jaringan FLSM dan juga jaringan VLSM. Nah, total kedua jaringannya ini adalah 5 jaringan, kemudian saya bagi menjadi 2. 3 jaringan untuk FLSM dan 2 jaringan untuk VLSM. Di sini terdapat 2 router dan juga 5 switch. Dari masing-masing switch terdapat 4 PC. Dan saya sudah memasukkan IP address-nya masing-masing ke semua PC. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya saya akan mencoba mengeping dari PC pertama dan juga switch pertama. Apakah sudah terkoneksi? Biasanya itu kalau sudah sesuai terdapat keterangan successful. Namun ada juga biasanya keterangan yang valid. Itu berarti IP yang telah kita masukkan itu tidak sesuai.
4. Sukses. Sukses juga ya teman-teman. Ini saya akan mencoba satu-satu. Nah, dari switch pertama dan juga PC keempat ini semuanya sudah sukses. Kemudian lanjut saya akan mencoba ke switch kedua. Apakah dari 4 PC-nya semuanya sudah terkoneksi? Ini kita delete dulu ya teman-teman. Sukses. Sukses juga. Nah, dari switch kedua juga keempat PC-nya ini sudah sukses. Berarti IP yang telah saya masukkan sudah sesuai. Kita delete dulu. Saya akan mencoba lagi ke switch berikutnya, yaitu switch ketiga. Sukses. Sukses juga. Nah, dari switch ketiga juga PC-nya sudah sukses semua. Kita delete dulu. Kemudian lanjut saya akan mencoba ke VC ataupun ke jaringan VLSM. Apakah dari PC-nya sudah terkoneksi? Saya akan mencoba mengepingnya ya teman-teman. Dari PC pertama jaringan VLSM. Sukses. Kita coba lagi. Sukses juga. Nah, dari switch jaringan VLSM ini, switch yang pertama PC-nya sudah terkoneksi semua. Sebelumnya saya sudah memasukkan IP-nya juga ya teman-teman. Saya delete dulu. Saya akan mencoba lagi mengeping untuk switch kedua pada jaringan VLSM. Sukses. Nah, sukses juga ya teman-teman. Kemudian saya akan mencoba menghubungkan antara jaringan FLSM dan VLSM. Kita buka dulu. Config. Di sini saya menggunakan slash ke 28 subnet masknya ya. Kemudian ini saya buka lagi config. Untuk router kedua ini saya menggunakan slash ke 30. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan antara jaringan FLSM dengan jaringan VLSM. Saya akan mencoba satu kali lagi ya teman-teman. Nah, sampai sukses. Nah, sukses berarti
IP yang telah saya masukkan ini sudah sesuai ya teman-teman. Demikian penjelasan saya mengenai dengan FLSM dengan jaringan VLSM. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.